Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Hastria. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biokimia farmasi, khususnya metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Yang pertama, saya akan menjelaskan istilah-istilah dari metabolisme, yaitu di mana ada istilah glikolisis. Glikolisis yaitu jalur utama metabolisme glukosa agar terbentuk asam pirufat dan selanjutnya asetil-CoA. Selain itu, glikolisis juga menjadi lintasan utama metabolisme fruktosa dan galaktosa. Kemudian istilah yang kedua yaitu glikogenolisis. Jika glukosa dari diet tidak dapat mencukupi kebutuhan, maka glikogen harus dipecah untuk mendapatkan glukosa sebagai sumber energi, di mana proses ini dinamakan glikogenolisis. Kemudian istilah yang ketiga yaitu glikogenesis. Tahap pertama metabolisme karbohidrat adalah glikolisis menjadi pirufat, selanjutnya pirufat dioksidasi menjadi asetil-CoA. Akhirnya asetil-CoA ini masuk ke dalam rangkaian siklus asam sitrat untuk dikatabolisir menjadi energi. Proses ini terjadi jika kita membutuhkan energi untuk beraktivitas. Jika kita memiliki glukosa yang melampaui kebutuhan energi, maka kelebihan glukosa ini yang ada akan disimpan dalam bentuk glikogen, di mana proses ini dinamakan glikogenesis. Selanjutnya, istilah dari metabolisme, anabolisme, dan katabolisme. Metabolisme adalah suatu proses kompleks di dalam sel-sel dan jaringan yang berlangsung secara berkesinambungan demi menjamin ketersediaan energi dan kelangsungan hidup suatu organisme. Pengaturan proses metabolisme diatur oleh berbagai sistem koordinasi di level organ dan seluler dengan bantuan enzim-enzim dan hormon-hormon yang terlibat agar metabolisme terus berlangsung secara seimbang. Kemudian anabolisme, yaitu jalur sintesis atau pembentukan senyawa kompleks dari reaksi kimia yang melibatkan senyawa-senyawa sederhana. Anabolisme akan menghasilkan senyawa baru yang akan digunakan untuk proses-proses di dalam tubuh. Reaksi-reaksi anabolisme tentunya memerlukan asupan atau asupan energi atau ATP sehingga bersifat endotermik. Contoh dari anabolisme itu yaitu reaksi anabolisme diantaranya adalah sintesis protein dan asam amino, proses fotosintesis, dan lain-lain. Kemudian katabolisme, di mana katabolisme yaitu jalur pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan melepaskan sejumlah energi seperti ATP sehingga dikenal sebagai reaksi eksotermik. Secara umum, jalur katabolisme melibatkan reaksi-reaksi oksidasi melalui jalur pernapasan, di mana contoh reaksi katabolisme ini adalah pemecahan karbohidrat untuk menghasilkan energi. Lalu ini adalah gambaran mengenai jalur anabolisme dan katabolisme, di mana yang pertama itu ada gambar bagaimana molekul-molekul sederhana ditambah dengan energi maka menghasilkan molekul kompleks. Ini adalah jalur dari anabolisme. Sedangkan jalur katabolisme yaitu dapat kita lihat di mana molekul kompleks ini dipecah menjadi molekul-molekul sederhana dan menghasilkan energi. Kemudian soal nomor 2 yaitu buktikan atau tunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding dengan anaerob. Pada gambar tersebut dapat kita lihat bahwa di mana glukosa kemudian diambil oleh sel masuk melalui kanal atau pintu masuk khusus glukosa yang dinamakan GLUT atau glukosa transporter. Setelah masuk glukosa ini dapat disimpan menjadi glukogen melalui proses glikogenesis. Apabila jumlah energi yang terdapat di sel cukup,
maka glikogen ini akan dapat diubah kembali menjadi glukosa apabila tubuh memerlukan tambahan energi. Dalam kondisi sel membutuhkan energi, maka glukosa ini akan dimetabolisme. Tahap pertama metabolisme ini berupa proses glikolisis, yakni merubah glukosa menjadi pirufat disertai terbentuknya energi berupa ATP atau adenosin trifosfat dan molekul lainnya yang di sini terlihat adalah NADH. Adapun tahap lanjutan setelah glikolisis adalah tergantung dari ketersediaan oksigen. Apabila oksigen tersedia atau dalam kondisi aerob, hasil glikolisis berupa pirufat akan dimasukkan ke mitokondria. Di mitokondria, pirufat akan mengalami reaksi dekarboksilasi oksidatif menghasilkan asetil koenzim A. Setelah asetil koenzim A ini kemudian masuk ke siklus Krebs. Produk metabolisme berupa elektron berenergi tinggi yang dibawa oleh NADH dan FADH2 akan diproses lebih lanjut ke fosforilasi oksidatif. Semua proses ini akan menghasilkan banyak energi serta produk sisa berupa karbon dioksida dan air. Nah, dapat kita lihat di sini saya membuktikan dengan jumlah energi yang dihasilkan dari proses glukosa aerob, di mana melalui 3 siklus, 3 tahapan dengan menghasilkan 38 ATP. Selanjutnya di mana di sini terlihat gambar dari lanjutan metabolisme aerob yang dimana di sini terlihat ada gambar yang menunjukkan metabolisme anaerob, di mana kondisi di mana tidak tersedia oksigen disebut dengan anaerob, maka pirufat akan dikonversi menjadi asam laktat. Asam laktat ini dikeluarkan ke darah dan dengan reaksi gluconeogenesis terutama di ginjal dan hati dapat dikonversi kembali menjadi glukosa. Jadi di sini tampak bahwa glikolisis menjadi proses metabolisme glukosa pertama yang menghasilkan energi sekaligus menjadi titik temu kondisi aerob dan anaerob. Kemampuan proses glikolisis pada kondisi keduanya sangat penting bagi tubuh untuk proses adaptasi. Kemudian untuk proses anaerob metabolisme glukosa secara anaerob ini hanya menghasilkan sejumlah energi yang jauh lebih kecil, yaitu 2 ATP, di mana hal ini terjadi karena glukosa tidak terurai sempurna menjadi air dan CO2. Kemudian soal yang ketiga yaitu jelaskan hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Pada gambar terlihat di mana terlihat jelas hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid, di mana sintesis lemak dari karbohidrat dimulai saat karbohidrat berupa glukosa diuraikan menjadi asam pirufat. Kemudian asam pirufat ini akan diubah menjadi gliserol. Setelah diubah menjadi asam pirufat, sebagian glukosa juga diubah menjadi gula fosfat yang selanjutnya akan menjadi aset dan menjadi asam lemak, sedangkan gliserol dan asam lemak akan menjadi lemak. Kemudian dari gambar tersebut dapat kita simpulkan di mana hasil akhir pencernaan lemak yang berupa gliserol akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan pirufat, di mana gliserol pirufat masuk melalui jalur metabolisme karbohidrat. Sementara itu hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Kemudian setiap unit 2 karbon akan mengikat satu molekul CoA menjadi molekul asetil CoA.
yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau piruvat tergantung kebutuhan sel akan energi. Demikian halnya asetil-CoA, jika sel tidak membutuhkan energi, maka kebutuhan energi masih atau sudah cukup, maka asetil-CoA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan adiposa. Kemudian soal yang keempat yaitu tunjukkan bahwa energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Di sini saya mengambil contoh jumlah ATP yang saya buktikan dengan jumlah ATP yang dihasilkan oleh lemak dengan 6 karbon. Begitupun juga dengan jumlah ATP yang dihasilkan oleh karbohidrat atau glukosa. Saya juga mengambil contoh 6 karbon, di mana dapat kita lihat bahwa pada energi yang dihasilkan oleh lemak itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan energi yang dihasilkan oleh karbohidrat atau glukosa, di mana energi yang dihasilkan oleh lemak ini yaitu ada 46 ATP dengan rantai karbon C6 juga. Kemudian untuk jumlah ATP yang dihasilkan oleh karbohidrat atau glukosa dengan rantai karbon C6 juga yaitu 38 ATP. Jadi dapat kita simpulkan yaitu bahwa jumlah energi yang dihasilkan lemak lebih besar dibandingkan dengan jumlah energi yang dihasilkan oleh karbohidrat dengan berat yang sama. Yang kelima yaitu gangguan metabolisme lipid. Saya mengambil penyakit hiperlipidemia, di mana hiperlipidemia adalah peningkatan salah satu atau lebih kolesterol ester, fosfolipid atau trigliserida dibawa dalam darah dalam bentuk kompleks lipid dan protein dikenal sebagai lipoprotein. Peningkatan kolesterol total dan LDL dan penurunan HDL berhubungan dengan perkembangan penyakit jantung koroner atau PJK. Nilai normal dari HDL dan LDL itu di mana HDL atau high density lipoprotein, di mana HDL sering disebut dengan kolesterol baik, di mana semakin tinggi angkanya maka akan semakin rendah risiko terkena penyakit jantung, di mana ada kategori-kategorinya, yaitu di mana kategori tinggi untuk menurunkan risiko penyakit jantung. Kemudian yang kedua yaitu LDL atau low density lipoprotein, di mana sering disebut sebagai kolesterol jahat karena dapat mengumpul di dinding arteri dan meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Kemudian kolesterol total merupakan gabungan dari jumlah kolesterol baik, kolesterol jahat, dan trigliserida dalam setiap desiliter darah. Kemudian adapun penyebabnya itu terdapat pada makanan yang tinggi lemak jenuh dan lemak trans, contohnya popcorn, kue kering, dan biskuit yang dikonsumsi dalam jumlah banyak. Kemudian berat badan yang berlebih menandakan adanya banyak lemak dalam darah. Kemudian kondisi penyakit tertentu di mana dia mengidap penyakit tertentu seperti diabetes, penyakit ginjal, hipertensi, dan penyakit hipertiroid. Kemudian usia orang yang usia lanjut dan dewasa muda, di mana peningkatan kolesterol dewasa muda terjadi karena gaya hidup yang tidak sehat. Kolesterol wanita lansia meningkat saat wanita itu menopause. Kemudian faktor keturunan, di mana faktor genetik juga bisa menjadi penyebab kolesterol tinggi yang terjadi di usia muda. Adapun dari pencegahan dari hiperlipidemia ini yaitu kita dapat diet atau mengatur pola makan dengan tidak mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak. Kemudian rutin melakukan aktivitas fisik atau berolahraga, kemudian menghentikan kebiasaan merokok dan diet suplemen. Kemudian
Adapun untuk pengobatan hiperlipidemia, di mana obat kolesterol yang direkomendasikan adalah golongan statin. Statin adalah obat penurun lipid paling efektif untuk menurunkan kolesterol jahat dan terbukti aman tanpa efek samping yang berarti. Di mana ada kesesuaian dosis dan untuk target-target penurunan kolesterol jahatnya tercantum di tabel. Adapun pustaka yang saya gunakan yaitu demikian persentase saya kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.